Aulia Az-Zahra adalah seorang santriwati yang sejak awal masuk pesantren sudah dikenal dengan sifatnya yang ceria, cerewet, dan penuh energi. Senyum lebar hampir tak pernah hilang dari wajahnya. Ia suka bercanda dengan teman-temannya, mengisi ruang kelas dengan tawa, dan seringkali membuat suasana terasa lebih hidup. Namun, di balik semua keceriaan itu, Aulia memiliki sisi lain. Ia sering melanggar aturan. Bagi sebagian orang, Aulia adalah sosok yang menggemaskan, tetapi bagi sebagian lainnya, terutama para pengajar yang mengutamakan ketertiban, ia adalah tantangan tersendiri. Salah satu orang yang paling sering berurusan dengan tingkah lakunya adalah seorang ustadz muda bernama Muhammad Fakih. Fakih adalah anak Kiai Hashim, pengasuh pesantren. Sejak muda, ia sudah terbiasa dengan disiplin dan aturan ketat. Wajahnya selalu terlihat serius, tutur katanya tegas, dan hampir tidak pernah ada senyum yang terlihat dari bibirnya di hadapan para santri. Dengan sifat seperti itu, tidak heran jika ia menjadi sosok yang ditakuti sekaligus dihormati. Setiap kali Aulia melakukan pelanggaran kecil, seperti berbicara saat pengajian berlangsung atau tidak tepat waktu masuk kelas, nama yang pertama kali muncul untuk menegur pasti Fakih. Aulia Az-Zahra, aturan bukan untuk dipermainkan, ucapnya suatu sore dengan suara datar dan dingin. Aulia menggerutu pelan, iya, Ustadz. Padahal cuma ngomong sebentar. Dalam benaknya, pesantren akan selalu ia kenang sebagai tempat penuh cerita, salah satunya karena keberadaan ustadz muda yang selalu menegur dengan wajah kaku itu. Masa perpisahan. 3 tahun penuh di pesantren akhirnya berakhir. Aulia dinyatakan lulus dengan hafalan yang cukup baik. Ia berdiri dengan bangga saat acara wisuda, mengenakan jilbab putih dan wajah berbinar. Ia merasa bebas, seolah selesai sudah masa penuh aturan dan teguran. Namun, takdir Allah selalu memiliki cara yang mengejutkan. Beberapa hari setelah kepulangannya, orang tua Aulia menyampaikan kabar yang membuat jantungnya berdegup kencang. Ada lamaran datang untuknya. Dan yang lebih mengejutkan, lamaran itu datang dari keluarga Kiai Hashim, langsung dari putra beliau, Muhammad Fakih. Aulia terbelalak. Apa? Ustadz Fakih? Yang dulu selalu hukum aku? Ibunya tersenyum lembut. Nak, Fakih itu syalih dan alim. Ia bisa membimbingmu. Tidak mungkin, gumam Aulia sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Kenapa harus dia dari semua orang? Namun orang tua Aulia melihat hal itu dari kacamata berbeda. Bagi mereka, Fakih adalah sosok ideal. Meski Aulia berusaha menolak dengan segala alasan, akhirnya ia tunduk pada restu kedua orang tuanya. Hari pernikahan itu tiba dengan suasana sederhana. Aulia mengenakan busana pengantin yang anggun, wajahnya tertutup malu dan kegelisahan. Ia duduk bersanding dengan pria yang selama ini identik dengan ketegasan dan aturan. Tidak ada perasaan manis di hatinya, hanya keheranan bercampur pasrah pada takdir. Hari-hari awal pernikahan terasa asing. Rumah tangga yang ia bayangkan penuh canda berubah menjadi ruangan hening. Fakih bukan tipe pria yang banyak bicara. Ia hanya menyampaikan hal-hal seperlunya, menjaga jarak dengan sopan, dan lebih banyak mengisi waktu dengan ibadah dan membaca kitab. Aulia merasa seperti hidup bersama tembok. Mas Fakih, ucapnya suatu malam saat makan, kita ini suami istri, loh. Boleh kan sesekali ngobrol selain soal makan atau sholat? Fakih menatapnya sejenak, lalu menjawab singkat, ngobrol itu baik, asal bermanfaat. Nanti kita bisa bahas tafsir selepas Isya. Aulia mendengus, lalu meletakkan sendoknya. Serius mulu. Namun,
Meski kaku, Fakih tidak pernah sekalipun menunjukkan sikap kasar. Ia tetap memperlakukan Aulia dengan penuh tanggung jawab, menyiapkan kebutuhan rumah, mengingatkan sholat, dan dengan sabar menegur jika Aulia lalai. Hari demi hari berlalu, perlahan Aulia mulai melihat sisi lain dari sosok suaminya. Fakih memang bukan pria yang pandai melucu atau pandai merayu dengan kata-kata manis, tetapi tindakannya selalu tulus. Ketika Aulia malas bangun sholat malam, ia membangunkan dengan suara lembut. "Aulia, yuk bangun. Allah menunggu doa kita." Aulia membuka matanya separuh, bergumam, "Aku ngantuk, Mas." Fakih tersenyum samar. Surga itu indah, tapi jalannya tidak selalu mudah. Ada ketulusan dalam kalimat itu yang membuat Aulia terdiam. Suatu ketika, Aulia jatuh sakit. Demam tinggi membuat tubuhnya lemah. Saat itu, Fakih merawatnya dengan penuh kesabaran. Ia menyiapkan air hangat, mengompres kening Aulia, bahkan memasakkan makanan sederhana agar istrinya kuat. Dengan suara serak, Aulia berbisik, "Mas, maaf ya. Aku sering bikin repot." Fakih menunduk, mengusap keningnya. "Kamu bukan repot. Kamu amanah." Kata-kata itu menembus hatinya lebih dalam daripada 1000 nasihat yang pernah ia dengar. Perjalanan rumah tangga mereka berjalan dalam irama yang lambat namun pasti. Aulia tidak lagi melihat Fakih sebagai ustadz kaku yang selalu menghukumnya, melainkan sebagai suami yang dengan sabar membimbingnya. Malam-malam mereka sering diisi dengan membaca Al-Quran bersama. Fakih membimbing bacaan Aulia, memperbaiki tajwidnya, dan mengajarkan kesabaran dalam melafalkan ayat demi ayat. Suatu malam, setelah Aulia selesai membaca, ia menoleh dengan senyum malu. "Mas, kenapa sih dulu milih aku? Padahal aku ini bandel, cerewet, jauh dari kata alim." Fakih menatapnya sebentar lalu berkata, "Karena aku lihat hatimu. Kamu hanya perlu bimbingan, dan aku ingin menjadi orang itu." Aulia menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dicintai bukan karena apa yang sudah ada pada dirinya, tetapi karena potensi baik yang orang lain percaya ada dalam dirinya. Tahun-tahun berlalu, kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta tidak selalu hadir dalam bentuk indah sejak awal. Kadang cinta datang dalam bentuk yang keras, penuh penolakan, bahkan kebencian. Namun dengan kesabaran, doa, dan niat yang lurus, cinta itu mampu tumbuh menjadi sesuatu yang indah. Aulia kini dikenal sebagai istri syalihah yang lembut, meski dulu sempat terkenal bandel. Banyak orang yang kagum melihat perubahan dirinya. Sementara Fakih tetap menjadi sosok ustadz yang dihormati, tetapi kini ia dikenal lebih ramah, lebih hangat, dan penuh cinta. Suatu malam, di bawah langit bertabur bintang, mereka duduk berdua di teras rumah. Aulia berbisik lirih, "Terima kasih, Mas, sudah sabar menghadapi aku." Fakih tersenyum kecil. "Terima kasih juga, sudah berubah bersama-sama." Mereka terdiam sejenak, membiarkan cahaya bintang menemani. Hati mereka sama-sama berbisik doa, semoga cinta yang tumbuh dari kesabaran ini terus menuntun mereka menuju ridha Allah.